pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk sekarang terkait dengan angkutan lebaran tahun 2026 ini, kita melayani 2 pesawat, yaitu Super Airjet sama Wings Air. Kalau di persentase ya sekitar 10% di total sarana yang kami telusuri itu yang masih ditemukan beberapa produk yang tidak layak konsumsi. Selamat pagi, dari Jalan Limba Wulio kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 2 maskapai penerbangan telah disiapkan untuk mendukung mobilitas penumpang angkutan lebaran 2026, rute penerbangan dari Bau-Bau menuju Makassar dan sebaliknya. Temukan 10% produk pangan tidak layak konsumsi seperti kemasan rusak. Balai POM Bau-Bau terus intensifkan pengawasan pangan selama Ramadan. Inilah Warta Kepton selengkapnya Jumat 13 Maret 2026. Bersama saya, Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Sebanyak 2 maskapai penerbangan telah disiapkan untuk mendukung mobilitas penumpang angkutan lebaran 2026, rute penerbangan dari Bau-Bau menuju Makassar dan sebaliknya. Selengkapnya Afriansa melaporkan. Untuk sekarang terkait dengan angkutan lebaran tahun 2026 ini, kita melayani 2 pesawat, yaitu Super Airjet sama Wings Air. Unit penyelenggara Bandar Udara UPBU Betuambari Bau-Bau memastikan kesiapan layanan penerbangan bagi masyarakat untuk angkutan lebaran 2026. Sebanyak 2 maskapai penerbangan telah disiapkan untuk mendukung mobilitas penumpang, rute penerbangan dari Bau-Bau menuju Makassar dan sebaliknya. Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Betuambari Bau-Bau, Fadli mengatakan, angkutan lebaran tahun ini dilayani oleh maskapai Super Airjet dan Wings Air. Maskapai SAJ dengan menggunakan armada Airbus 320 dan armada ATR 72 untuk maskapai Wings Air. Untuk sekarang terkait dengan angkutan lebaran tahun 2026 ini, kita melayani 2 pesawat, yaitu Super Airjet sama Wings Air. Jadi 2 kali sehari. Itu tujuannya ke Makassar atau Makassar ke Bau-Bau. Fadli menjelaskan, penerbangan dari Bau-Bau menuju Makassar dijadwalkan pada pagi hari. Pesawat Wings Air berangkat pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah, sementara Super Airjet terbang pukul 10.15 waktu Indonesia Tengah. Menurut Fadli, tingkat keterisian kursi pesawat mulai meningkat menjelang lebaran. Dari hasil pemantauan pihak bandara, sebagian besar kursi penerbangan sudah terisi. Untuk rute Makassar menuju Bau-Bau, tingkat keterisian kursi bahkan hampir penuh. Sementara rute Bau-Bau menuju Makassar sudah mencapai sekitar 70%. Ia mengatakan tiket Super Airjet untuk rute Makassar Bau-Bau pada periode 11 hingga 20 Maret 2026 dilaporkan sudah habis terjual. Selama masa angkutan lebaran, masyarakat juga dapat menikmati program diskon tiket pesawat yang berlaku mulai 13 hingga 29 Maret 2026. Diskon tiket berkisar antara 17 sampai 18% selama periode angkutan lebaran. Fadli memperkirakan jumlah penumpang akan terus meningkat seiring mendekatinya Hari Raya Idul Fitri. Jumlah penumpang pada angkutan lebaran tahun ini diperkirakan akan meningkat 50% dibanding tahun lalu karena adanya penerbangan maskapai SAJ. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita berikutnya. Pemerintah Bau-Bau menyiapkan 10 proyek strategis daerah atau PSD yang akan direalisasikan pada tahun anggaran 2026. Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Setda Kota Bau-Bau, Ahmad Basri, menjelaskan bahwa seluruh proyek strategis tersebut telah dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Bau-Bau tahun 2026. Sebagian besar proyek yang direncanakan berada pada sektor infrastruktur dan kesehatan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bau-Bau serta Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau. 10 proyek strategis yang disiapkan meliputi rehabilitasi Puskesmas Waborobo, revitalisasi kawasan Pasar Wameo, rehabilitasi berat
Puskesmas Lakologo serta penataan kawasan Lakologo tahap pertama. Selain itu, terdapat pula revitalisasi kawasan Kota Mara. Proyek lainnya meliputi pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan jalur khusus, rekonstruksi jalan kompleks Lobu-Lobu, rekonstruksi jalan kompleks Sulaa tahap 2, penataan kawasan Lembah Hijau, serta rekonstruksi jalan Dr. Wahidin. Pemkot Bau-Bau juga menargetkan pembangunan fisik dari proyek-proyek strategis tersebut sudah dapat dimulai pada kuartal pertama tahun 2026. Program ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di Kota Bau-Bau. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Temukan 10% produk pangan tidak layak konsumsi seperti kemasan rusak. Balai POM Bau-Bau terus intensifkan pengawasan pangan selama Ramadan. Selengkapnya dilaporkan WOD Nur Liani. Konsumsi bahan pangan termasuk produk pangan olahan cenderung meningkat tajam selama bulan suci Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Untuk mengantisipasi potensi peredaran pangan yang tidak aman, Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau Balai POM Bau-Bau mengintensifkan pengawasan di wilayah kerjanya selama Ramadan 1447 Hijriah. Pengawasan tersebut telah dilakukan sejak awal Ramadan pada 17 Februari hingga 17 Maret mendatang melalui 5 tahap pemeriksaan di berbagai sarana distribusi pangan. Kepala Balai POM Bau-Bau Rian Perikusumo mengatakan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Pemeriksaan menyasar berbagai sarana pangan mulai dari agen atau distributor hingga warung-warung kecil yang berada di wilayah kerja Balai POM Bau-Bau yang meliputi 1 kota dan 5 kabupaten di Kepulauan Buton. Berdasarkan hasil pengawasan sementara terhadap lebih dari 40 sarana pangan, petugas masih menemukan sekitar 10% produk pangan olahan yang tidak layak konsumsi. Produk tersebut antara lain ditemukan dalam kondisi kadaluarsa maupun dengan kemasan yang telah rusak. Ya jumlahnya alhamdulillah sih kalau di persentase ya sekitar 10% di total sarana yang kami telusuri itu yang masih ditemukan beberapa produk yang tidak layak konsumsi. Contohnya seperti kadaluarsa, terus yang rusak seperti itu sekitar 10% dari total sarananya. Lanjut Rian, atas temuan tersebut, Balai POM Bau-Bau langsung menarik produk dari peredaran serta menginstruksikan para pemilik toko untuk memusnahkannya di tempat disaksikan oleh petugas. Selain melakukan pengawasan, BPOM Bau-Bau juga mengajak masyarakat untuk lebih teliti saat berbelanja, khususnya dalam memilih produk pangan olahan. Masyarakat diimbau untuk menerapkan prinsip ceklik, yakni pemeriksaan kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsa sebelum membeli produk pangan. Dengan pengawasan intensif ini, kata Rian, pihaknya berharap keamanan pangan selama Ramadan hingga Idul Fitri tetap terjaga, sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi produk pangan yang aman dan layak. Wode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir, layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan di Bau-Bau dipastikan tetap tersedia selama periode libur Lebaran 2026. Fasilitas kesehatan mitra, terutama puskesmas dan juga rumah sakit rujukan, tetap memberikan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bau-Bau, Sarman Pali Padang, menjelaskan bahwa dari total 30 fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di Kota Bau-Bau, sebanyak 20 fasilitas tetap beroperasi selama masa libur Lebaran. Sementara itu, 10 fasilitas kesehatan lainnya menutup layanan sementara selama libur Lebaran. Fasilitas tersebut terdiri dari 4 klinik, 5 tempat praktik mandiri dokter, serta 1 praktik dokter gigi. Seluruh layanan yang tutup tersebut dijadwalkan kembali beroperasi setelah masa libur Lebaran pada 24 Maret 2026. Di Kota Bau-Bau terdapat 17 puskesmas yang siap melayani peserta JKN. Selain layanan tingkat pertama, masyarakat juga dapat mengakses layanan kesehatan rujukan di 3 rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, yakni Rumah Sakit Palagi Mata, Siloam Hospital Bau-Bau, dan Rumah Sakit Faga Husada. Selama masa libur Lebaran, pelayanan kesehatan bagi peserta JKN tetap berjalan
khususnya untuk kondisi darurat. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan unit gawat darurat atau UGD yang beroperasi selama 24 jam di fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan status kepesertaan JKN tetap aktif agar tidak mengalami kendala saat membutuhkan pelayanan kesehatan selama libur Lebaran. Dengan tetap beroperasinya sebagian besar fasilitas kesehatan mitra, BPJS Kesehatan berharap masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah dan aman selama periode libur Idul Fitri. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 2 maskapai penerbangan telah disiapkan untuk mendukung mobilitas penumpang angkutan Lebaran 2026, rute penerbangan dari Bau-Bau menuju Makassar dan sebaliknya. Temukan 10% produk pangan tidak layak konsumsi seperti kemasan rusak. Balai POM Bau-Bau terus intensifkan pengawasan pangan selama Ramadan. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.